terpaksa diatur oleh saksi. Begitu. Nah, kalau memang pengadilan ini sesuai dengan harkat dan martabat lembaga judisial di pengadilan, panggil hari Senin. Kalau nggak bisa, hari Senin berikutnya. Yang penting di sini adalah poinnya adalah pengadilan ini, forum ini bukan ajang untuk diatur-atur oleh dia. Itu saja. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia menambahkan sedikit yang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah pengadilan negara Yang Mulia. Ini bukan pengadilan pemerintah dan tidak ada lambang presiden di hadapan Yang Mulia di sini. Oleh karena itu kami meminta agar pengadilan ini tidak tunduk. Kalau Yang Mulia kemudian menyampaikan, menyesuaikan dengan jadwalnya, seolah-olah pengadilan ini dibawa dari subordinasi Luhut Binsar Panjaitan Yang Mulia. Kami sangat keberatan atas sikap tersebut. Pengadilan ini pengadilan negara, yang bersangkutan harus tunduk dan patuh sebagaimana layaknya warga negara yang lain Yang Mulia. Atas dasar itu kami meminta setidaknya kita pengadilan ini menyelenggarakan tidak mengikuti sesuai jadwal dari Luhut Binsar Panjaitan Yang Mulia. Terima kasih. Baik, gimana? Sudah cukup ya? Cukup ya? Selesai ya? Izin Yang Mulia. Baik. Mestinya surat dari JPU terkait dengan izin itu tidak boleh diakomodir oleh hakim. Kenapa? Karena seseorang itu tidak berhak mengintervensi sidang ini. Karena dia sebagai saksi pelapor wajib hukumnya mengikuti jadwal yang sudah kita sepakati. Ini kan menunjukkan dugaan saya bahwa ada intervensi lain terhadap sidang ini. Ya cukup, saudara. Saudara, terima kasih. Jangan berkata intervensi. Ini adalah permintaan, bukan mengharuskan. Ini permintaan untuk jadwal supaya Izin Yang Mulia, kita sudah sepakati jadwal tanggal 29 ini sidang. Mestinya JPU sudah siap. Bukan kita mengikuti jadwalnya Saudara Luhut. Ini sidang ini berwibawa loh. Jangan sampai marwah persidangan ini menjadi hilang. Tetap. Terima kasih Yang Mulia. Seperti saya sampaikan tadi ya, ini permintaan. Permintaan itu kan bisa dikabulkan, bisa tidak. Itu kan tidak ada memaksa. Itu permintaan. Sekarang kebiasaan majelis hakim untuk apakah permintaan itu dikabulkan apa tidak. Itu saja. Jadi Luhut mengaku lagi di luar negeri tapi tiba-tiba muncul di IG Sri Mulyani. Netizen yang mana mau kepercaya? Kita melihat persidangan di mana saudara Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi tidak datang ke pengadilan, tidak menghormati jadwal persidangan yang sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik, dia datang memenuhi panggilan dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum, menghormati prinsip-prinsip kesamaan di muka hukum, menghormati prinsip kehormatan pengadilan. Kita melihat bersama juga hari ini di mana ada seseorang pejabat negara diberikan tugas dan meninggalkan tugasnya di pengadilan, tapi tanpa bukti, hanya memberikan keterangan oleh kuasa hukumnya. Dan sayangnya kemudian hakim mengabulkan, membuat pertimbangan tanpa adanya bukti. Seharusnya semua pertimbangan dibuktikan dengan baik. Kalau dia tugas, siapa yang ngasih tugas? Tugasnya kemana? Berapa lama? Kapan pulangnya? Itu harus jelas semua. Makanya hari ini Haris dan Fathia berkeberatan dengan proses yang ada, dengan ketidakhadiran dari saksi Luhut Binsar Panjaitan, dengan putusan dan pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Itu dari kami. Ya, tentu ini memperlihatkan di mana hukum tidak tegak, lurus ya. Hukum tidak punya kuasa. Hukum kalah oleh kehendak-kehendak pribadi. Dan menjadi contoh yang sangat buruk kalau kemudian semua pejabat di Indonesia melakukan hal yang sama. Besok-besok bupati, gubernur, camat, lurah, RT dipanggil, saya sedang keluar negeri tugas negara. Dan hanya memberikan keterangan dengan surat dari kuasa hukum. Itu sangat berbahaya bagi konteks tegaknya hukum pidana di Indonesia. Ya, bukan hanya itu. Dalam KUHP disebutkan bahwa saksi punya kewajiban hadir. Dan ketika tidak hadir, pengadilan dan jaksa bisa memanggil paksa
kenapa kemudian jaksa tidak menggunakan kewenangannya memanggil paksa? Oh, kedudukannya sama, dia mau jabatannya Menko, jabatannya menteri apapun, sama di muka hukum. Ini yang prinsip equality before the law. Ya, pasal pencemaran nama baik, penghinaan, itu deliknya aduan. Maka kemudian harus dimulai dengan keterangan langsung dari Luhut sebagai orang yang merasa terhina, merasa dicemarkan nama baiknya, merasa menjadi korban. Itu adalah pokok fondasi yang pertama. Kalau tidak ada itu, nggak ada kasus ini. Nah, posisinya harusnya dia sebagai individu, bukan sebagai warga negara. Nah, ini yang kekeliruan sejak awal, mencampur adukan antara jabatan dengan individu. Kalau kemudian dia posisi sebagai pejabat, kemudian mengkriminalisasi Fathia dan Haris, jelas ini bagian dari pembungkaman, ini bagian dari kriminalisasi, ini bagian dari kira-kira menutup orang. Ya, mohon izin yang mulia. Yang mulia mohon izin. Yang mulia mohon izin yang mulia. Kasihkan kami kesempatan yang mulia. Bahwa kami sepakat bahwa yang mulia punya kebijaksanaan untuk itu. Tapi yang mulia harus mendengarkan kedua belah pihak yang mulia dalam menentukan pilihan tersebut. Kami kuasa hukum keberatan. Ini bukan soal waktu yang mulia. Ini hal yang prinsipil dalam pengadilan kita. Bagaimana negara tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Apa yang kemudian terjadi ketika kita mengikuti jadwal Luhut Binsar Panjaitan, seolah-olah pengadilan itu tunduk terhadap kekuasaan negara. Itu yang kami keberatan dan kami berupaya untuk menjaga marwah pengadilan di sini. Karena perkara ini yang mulia menjadi perhatian tidak hanya masyarakat lokal, tapi masyarakat internasional. Marwah pengadilan kita, pengadilan Indonesia hari ini dipertaruhkan yang mulia ketika kita tunduk dan patuh terhadap Binsar Panjaitan yang mulia. Atas dasar itu kami sangat berkeberatan ketika ini ditunda sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami mintakan, sebagaimana supaya ini imparsial yang mulia, sikap yang mulia, maka kami menawarkan tanggal 12 Juni 2023. Karena tidak pernah ada pernyataan bahwa Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa hadir di tanggal 12 Juni tersebut yang mulia. Atas dasar itu kami pada pokoknya dan kemudian kami berkeberatan sebelumnya ketika ini persidangan diselenggarakan mengikuti jadwal dari Luhut Binsar Panjaitan yang mulia. Terima kasih dan mohon dipertimbangkan dengan sangat bijaksana. Keberatannya bicara berat itu kan. Dan kami juga memberikan hak kepada saudara kalau ada permintaan seperti ini. Kami memberikan kesempatan juga. Karena saudara kan nanti akan mengajukan saksi adecat. Seandainya saudara mengajukan saksi adecat, kami seandainya saudara meminta seperti ini, kalau memang bisa kita terima, kami akan kabulkan. Kalau memang misalnya tidak bisa hari Senin, dalam permintaan saudara misalnya ada saksi adecat nanti ya, yang saudara ajukan. Misalnya saudara bilang tidak bisa hari Senin ada saksi adecat saudara. Dengan permintaan yang bisa kita terima, kami terima. Ya, dengan alasan yang benar, yang beralasan yang cukup, kami terima. Dengan tidak benar, ini kan sudah ada surat, sudah dipanggil dengan patut dan wajar. Netizen terharu melihat unggahan Menteri Keuangan atau Mengau Sri Mulyani di Instagram karena ada Luhut Binsar Panjaitan di dalamnya. Pasalnya unggahan pada 29 Mei 2023 berbarengan dengan jadwal sidang pemeriksaan saksi kasus Lord Luhut yang menjerat aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Sri Mulyani berfoto dengan sejumlah pejabat tinggi negara diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menparikraf Sandiaga Uno, Mendagri Tito Karnavian, hingga Kapolri Listio Sigit. Adapun agenda pertemuan pejabat tinggi negara tersebut adalah rapat internal bersama Presiden dan Wakil Presiden. Ngobrol bersama kolega Kabinet Indonesia Maju sambil menunggu mulai rapat intern bersama Presiden dan Wapres. Agenda hari Senin siang, Istana Merdeka 29 Mei 2023, kata Sri Mulyani pada caption unggahannya dikutip pada Kamis 1 Juni 2023. Yang menjadi sorotan adalah kehadiran Luhut dalam pertemuan tersebut. Laki yang menjabat sebagai Menko Marves itu berada dalam satu ruangan bersama pejabat lainnya. Luhut dalam unggahan Sri Mulyani tampak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Luhut dan pejabat pria lainnya tampak kompak menunjukkan pose salam jempol. Kasih tahu Pak LBP, dia kan harusnya jadi saksi pertama yang disidang Haris Azhar dan Fathia, tapi karena alasan lagi ada di luar negeri sidang jadi diundur sampai 8 Juni. Tapi kenapa dia bisa ada di foto ini ya? Apa ini cosplayannya Pak LBP? Ujar warganet. Lord Luhut absen sidang perdana, katanya keluar negeri, kok malah di sini, kata warganet lain.
Katanya di luar negeri Om Opung, sampai-sampai sidang gak ikut. Yang mana mau ku percaya ya? Bapak Hakim yang terhormat atau Bapak Menteri yang terhormat? Ujar seorang warganet lainnya. Luhut Binsar sehari setelah pertemuan di Istana Merdeka diketahui ikut menghadiri peluncuran logo IKN Nusantara di Istana Negara. Luhut mendampingi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Luhut dijadwalkan menghadiri sidang pemeriksaan saksi dalam kasus yang menjerat aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti di PN Jakarta Timur pada Senin 29 Mei 2023. Luhut berstatus sebagai saksi pelapor dalam perkara pencemaran nama tersebut. Akan tetapi Luhut tidak jadi menghadiri sidang tersebut. JPU menyampaikan Luhut tak bisa hadir karena alasan masih melakukan tugas negara di luar negeri. Majelis Hakim pun menunda sidang hingga Kamis 8 Juni 2023.